Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya mau sampaikan apa ya setiap minggu kalau saya mau berkhotbah. Dan Tuhan berbicara buat saya ingat jelas. Mengapa kamu tidak percaya? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bentuk pertanyaannya dan tidak bisa dijawab, masing-masing menjawabnya sendiri. Mengapa kamu tidak percaya? Nah Bapak Ibu Saudara, Danau Galilea merupakan muara dari sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Dalam keadaan biasa, Danau Galilea tampak tenang, tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Dan badai itu sedang datang, biasanya ya, sering datang pada waktu petang. Danau ini terletak di lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga memungkinkan angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Cuaca cerah dapat berubah secara tiba-tiba dengan datangnya badai yang menakutkan dan menggoncangkan danau itu. Perubahan suhu yang turun secara drastis dapat menimbulkan tekanan angin yang besar dan yang berhembus kencang di tengah danau. Makanya sering dikatakan danau ini danau yang penuh badai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan tadi setelah Yesus melayani orang banyak sampai sore hari, saudara tahu kalau melayani dari pagi sampai sore pasti lelah, tubuh kita lelah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mengajak mereka untuk menyeberang Danau Galilea. Jadi Yesus ingin beristirahat, makanya ia mengajak murid-muridnya, ayo kita menyeberang Danau Galilea. Supaya kita menjauh dari orang banyak ini. Ayat 38 kalau kita baca di sana, Yesus sedang tidur di buritan. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara kita lihat seharian bekerja. Kemudian ayat 38 Yesus sedang tidur di buritan. Nah ini pelajaran apa yang kita mau ambil dari sini? Bahwa ada waktu kita bekerja. Tapi ada waktu kita istirahat. Ada waktu kita istirahat, ada waktu juga kita bekerja. Jadi kita diajar Tuhan untuk hidup dalam aturan. Waktu untuk kerja, kita kerja. Waktu untuk tidur, istirahat, kita tidur. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus istirahat atau Yesus tidur, itulah datang taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu, firman Allah tadi mencatat, mulai penuh dengan air dan hampir tenggelam. Kalau Bapak Ibu Saudara biasa naik perahu kemudian dapat begini, pasti takut sekali. Nah beberapa di antara murid-muridnya itu adalah orang-orang berpengalaman. Kita tahu orang-orang berpengalaman ada. Kita lihat Petrus, Yakobus, Andreas, ini orang-orang laut saudara. Bukan orang-orang biasa, amatir. Tapi mereka orang-orang berpengalaman dengan laut. Dan mereka tahu betapa mengerikannya bahaya yang menghadang mereka akibat badai yang dahsyat ini. Mereka biasa dengan laut. Tapi waktu mereka menghadapi kondisi ini, mereka juga semua ketakutan. Ingat saya waktu sekolah teman-teman saya kan di kampus sebelah itu. Sekolah di situ. Pulang, sore kita mau ujian. Perahu itu naiklah 6-7 orang mungkin. 4 perempuan, 8 orang. 4 perempuan, 4 laki-laki naik. Sudah sore saudara. Ombak besar-besar naik. Dan sudah pemalas jalan, jadi kita naik itu perahu. Ombaknya tinggi-tinggi. Teman saya bilang sudah semua tenang. Di belakang tenang, di muka bilang, nanti kita hitung ombak ya. 1, 2, 3, pas 3 saya maju. Atau nanti tak angkat yang ombak, ketong langsung jalan lagi. Iya. 1, 2, 3, pas 3 yang di belakang saya siap. Akhirnya tabalelah kotoran semua. Ketakutan semua buku-buku itu semua jatuh dalam air. Kita buru-buru angkat itu perahu, itu orang punya, bukan kita punya. Kita angkat perahu cepat-cepat, kita tumpah airnya cepat. Cukup lama kita, tapi kita sudah mandi air masin, saudara. Nah murid-murid Yesus, saudara bayangkan, walaupun orang-orang laut, tapi takut, bingung, panik. Akhirnya mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 38 tadi. Bapak Ibu Saudara, mengapa murid-murid Yesus berkata demikian? Yang pertama saya catat di sini karena mereka terlalu fokus pada masalah tersebut. Kita katakan sama-sama, terlalu fokus pada masalah tersebut. Mereka fokus pada ombak-ombak itu. Mereka fokus pada angin taufan itu. Mereka fokus kepada air yang sudah penuh dan ditumpah-tumpah dari perahu. Mereka takut saudara. Mereka apa tadi? Panik. Kacau balau pikiran mereka.
Karena terlalu fokus pada taufan dan dahsyat ombak yang menyerbu masuk ke dalam perahu. Dan perahu yang hampir tenggelam. Makanya mereka lari kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, semakin kita fokus dengan masalah, semakin kita fokus dengan persoalan, dengan badai dalam hidup kita, baik rumah tangga maupun pribadi, maupun juga pekerjaan-pekerjaan kita, saya mau katakan semakin kita fokus pada masalah itu semakin besar. Dan masalah itu semakin membuat kita ketakutan. Betul Bapak Ibu? Semakin kita lihat, semakin kita takut. Aduh Tuhan, gimana jadinya? Aduh besok ini harus selesai biaya studi anak saya. Ayo besok bayar listrik, Tuhan uang dari mana Tuhan? Sekarang ini PLN mau putus ini listrik dari rumah. Uang dari mana Tuhan? Mungkin kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini badai Tuhan. Jadi semakin kita lihat itu masalah, semakin kita lihat persoalan, semakin kita lihat ombak, semakin kita lihat angin taufan, semakin kita ketakutan, kita menggigil. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut ini ketakutan. Takut adalah perasaan gentar. Takut adalah perasaan gentar dalam menghadapi sesuatu yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki dan dianggap mendatangkan bahaya. Ketakutan yang berlebihan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan ada dalam perahu Saudara. Tapi mereka mengalami ketakutan. Karena apa? Fokus untuk masalah itu. Bapak Ibu Saudara, waktu saya tulis ini saya ingat. Kami punya perjalanan ya ke Saparua. Dulu saya sudah pernah bilang, tapi saya ingin bilang lagi. Itu kesaksian yang luar biasa. Di Sower pelayanan di sana. Jadi saya bilang kita pergi pagi pulang sore ya. Jadi kita pelayanan doa Saudara di setiap desa-desa di Saparua. Terakhir di gereja GKRI Philadelphia Saparua kita berdoa cukup lama di sana Saudara. Bagi firman berdoa kita asik lupa mau pulang. Itu kalau bersekutu dengan Tuhan tuh senang tuh begitu. Cerita sampai lupa pulang. Akhirnya kita ke Haria. Lalu kita mulai naik itu speed setrika. Jadi mungkin cuma 2 atau 3 orang. Tapi kami 8 orang. Badannya besar-besar. Belum lagi durian ada 1 atau 2 karung. Yang tukang speed itu bawa bukan kami Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, waktu kami naik speed itu. Pas antara lepas Haria dan mau menyeberang ke Mama Laja punya kampung Laliu. Tiba-tiba Saudara, hujan turun dan awan hitam dari Pulau Saparua. Dia mulai kejar kami Saudara. Dan saya melihat ombaknya tinggi-tinggi Saudara. Dan karena sudah gelap kita tidak bisa lihat apa-apa. Sebilang buat Bapak itu orang Tulehu, Bapak itu bisa maju atau tidak? Bisa Ibu, yang penting Ibu berdoa, bisa. Karena saya berpikir kalau balik pun, waktu kami balik itu maka ombak besar akan hantam kami. Semakin kami lihat itu semakin ketakutan betul Saudara. Dan Saudara bukan saja ombak, tapi bambu-bambu yang besar yang satu-satu rumahnya akar-akarnya itu. Dia tabrak kami punya speed itu. Anehnya tabrakan begini Bapak Ibu. Tetapi speed kami tidak ada. Speed itu pecah. Tidak ada. Dan kami mulai peperangan sepanjang jalan itu Saudara. Tidak ada tenang. Dan saya berlutut di dalam speed itu. Tuhan bicara buat saya, Leni. Saya sudah kasih kamu kuasa. Saya sudah kasih kamu kunci. Kenapa kamu tidak gunakan kunci itu? Tuhan bilang, aku sudah kasih kamu kunci untuk menguasai alam semesta. Untuk menguasai tempat di mana kamu berada. Manusia, hewan-hewan, lautan dan daratan. Jadi saya berusaha bilang, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus terima kasih. Saya akan berdiri, laut. Dalam nama Yesus saya tenang. Diam. Saudara, dia mau tenang, dia lebih naik tinggi-tinggi Saudara. Tidak tenang, tambah naik lagi. Tapi yang sebelah tenang, diam dalam nama Yesus. Dan semua orang berdoa. Tapi Saudara tahu waktu di antara Harukus itu ada matahari muncul sore hari. Dan matahari itu memancar di arah speed kami. Saudara tahu, dan dia bawa kami sampai Tulehu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bahkan orang yang muslim tadi berkata, kalau saya mau pergi seperti badai tadi, saya hanya mau pergi dengan ibu-ibu ini. Artinya diakui bahwa kekuatan doa itu luar biasa.
Saya mau bilang buat saudara, seharusnya kami mati, tidak mungkin hidup. Tidak mungkin saudara. Tapi Tuhan latih kita seperti murid-murid itu. Tuhan demonstrasikan kuasanya buat kita. Untuk kita melihat Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas alam semesta. Sekalipun badai hantam kita, gelap gulita datang, ombak datang, air masuk dalam speed. Belum lagi kayu menghantam kita dan bambu-bambu yang berakar itu menabrak kita. Tapi kita punya perahu itu, kita punya speed terus berjalan. Artinya Tuhan latih kita, lihat itu. Kalau kamu punya persoalan masalah rumah tangga, ingat aku yang pernah menolong kamu dari bahaya kematian. Dari mara bahaya itu akan menolong kamu untuk tetap berdiri. Dan kalau kamu sudah berdiri, tolong wanita-wanita lain untuk berdiri dengan kesaksianmu itu. Bahwa di tengah badai corona, engkau tetap ada di gereja untuk melayani Tuhan. Engkau itu wanita-wanita perkasa. Wanita-wanita kehebatan Tuhan. Terima kasih Anda sudah tahu melayani Tuhan. Menolong suami saya dan saya dalam pelayanan. Sampai saat ini Anda setia. Dan saya mau bilang terima kasih. Tuhan memberkati hidupmu, rumah tangga suami, anak-anakmu dan keturunanmu. Itu upah yang akan Tuhan berikan bagi saudara. Khususnya untuk The Sower. Dan semua jemaat dari hidup Ambon juga akan mendapatkan yang sama. Saya tahu Anda berbuat banyak. Tapi ini kesaksian menolong kita. Untuk hadapi apapun. Tetap berdiri. Tetap kuat. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh takut. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas alam semesta. Amin Bapak Ibu. Yang kedua. Mengapa murid-murid berkata, guru engkau tidak peduli? Karena mereka merasa Yesus tidak lagi peduli dengan nasib mereka. Memang Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Tetapi mereka merasa, saudara ini merasa. Ada dengan Yesus tapi merasa Yesus tidak peduli dengan nasib mereka. Kalau Yesus peduli, kenapa Yesus tidak bangun? Ini kan ombak, ini kan gelombang, ini kan angin topan. Ini kan perahu ini sudah goncang-goncang begini. Seharusnya Yesus bangun dong. Kenapa Yesus tidur? Kenapa Yesus diam dan membiarkan kami menghadapi badai ini? Bapak Ibu itu sama dengan kita. Yesus ada dengan kita. Tapi kita selalu merasa Yesus tidak peduli dengan saya. Yesus tidak perhatikan saya. Yesus tidak mengasihi saya. Yesus tidak mendengar doa-doa saya. Kalau Yesus ada, kenapa hidup saya begini? Kenapa nasib saya begini? Dari tahun ke tahun suami saya tidak berubah. Dari tahun ke tahun anak-anak saya tidak berubah. Dari tahun ke tahun hidup kami cuma begini Tuhan. Kalau engkau ada, di mana engkau? Banyak kita merasa seperti murid-murid. Yesus ada tapi kita merasa Yesus tidak peduli. Yesus selalu diam. Yesus tidak berbicara buat kita. Seharusnya ada waktu badai Yesus bicara dong. Tapi kenapa Yesus tidak bicara? Saya mengalami itu saudara. Mulai dari suami saya sakit sampai pergi. Saya berdoa Tuhan tidak. Saya menyembah Tuhan tidak ngomong apapun. Tuhan tidak berbicara buat saya satu kata pun. Tidak. Dan saya merasa hidup saya merasa, aduh Tuhan kenapa seperti gini? Yesus tidak ngomong apa-apa itu membuat kita kadang-kadang sakit dan menderita. Betul Bapak Ibu? Saya merasa cuma nasib saya begini. Yesus tidak merasakan penderitaan saya. Saya sendirian melewati badai saya. Sampai suatu saat saya masuk hadirat Tuhan. Saya penyembahan pagi-pagi. Hadirat Tuhan turun meliputi saya. Saya merasakan kasih Bapa itu mengalir. Dan saya bilang pantas kalau Daud bilang Tuhan jangan ambil rohku dariku. Jangan ambil rohmu dariku. Karena waktu dia jatuh dengan Batseba dan persinan roh Tuhan diambil. Saya merasa. Tapi saya tidak hidup berdosa saudara. Cuma saya terfokus untuk kehidupan suami saya dan penderitaan. Kesakitan itu. Jadi saya waktu itu hadirat Tuhan turun memenuhi saya. Dan saya merasakan Tuhan memeluk saya. Saya merasakan dekapan kasih Tuhan buat saya. Hati saya hancur saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, kadang-kadang kalau kita punya masalah, Tuhan tidak selamanya berbicara. Dan waktu Tuhan diam itu masa yang paling menyakitkan. Saudara pada masa Israel juga Tuhan diam. Tuhan tidak ngomong apa-apa ketika mereka hidup berdosa.
Dan itu masa yang amat menyakitkan bagi umat Israel. Waktu Tuhan diam. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sudah lagi menghadapi masalah badai yang datang. Dan saudara merasa Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tuhan tidak respons. Tuhan tidak bicara apa-apa tentang semua ini. Saya mau katakan, Anda tenang saja. Karena Tuhan berdaulat atas hidupmu. Tuhan adalah Tuhan atas hidupmu. Ia adalah penguasa tertinggi hidupmu. Ia melebihi Anda. Ia melebihi kesulitan Anda. Ia melebihi hidup Anda. Ia pemilik hidup Anda. Dia berdaulat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada jawaban, mungkin saudara menyembah Tuhan. Tuhan ngomong sesuatu tapi Tuhan tidak ngomong, tenang saudara. Ketika Tuhan diam Bapak Ibu, hormati kedaulatan Tuhan. Dan betul waktu itu saya bilang, memang betul saya diam terus. Kayak mau buka mulut seperti saya punya mulut tertutup terus. Kayak mau tanya-tanya Tuhan terus tapi seperti mulut tertutup. Sepertinya Tuhan tutup saya punya mulut dan ngomong. Jadi ketika Tuhan diam, ketika Anda menghadapi badai, hormatilah kedaulatan Tuhan. Kita harus sadar ketika Tuhan diam dalam badai yang kita alami. Bahwa Tuhan diam bukan berarti Dia tidak berbicara. Tuhan berbicara Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang kita lihat badai, jadi kita tidak mendengar suara Tuhan. Nah Ayub 33 ayat 14 dan 15 berkata, karena Allah berfirman dengan dua cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila orang berbaring di atas tempat tidur, Allah berbicara saudara. Ada mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Tuhan taruh bagi Anda untuk memperingatkan seseorang. Atau untuk mendorong seseorang. Atau untuk mengingatkan seseorang. Menyadarkan seseorang. Itu mimpi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan sudah berbicara. Tapi karena kita dalam keadaan demikian. Panik, takut, kacau balau. Kita tidak bisa mendengar. Dalam mimpi di waktu malam. Dalam mimpi dan dalam penglihatan waktu malam. Tuhan berbicara. Jadi kita bicara Tuhan betul kehilangan betul anak. Seperti Ayub. Aku sudah kehilangan anak-anakku Tuhan. Aku sudah kehilangan bisnisku. Aku sudah kehilangan segala-galanya. Dan sekarang aku sakit kulit Tuhan. Tapi Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak sapa saya. Tuhan tidak mengunjungi saya. Tuhan tidak jawab saya. Mengapa semua ini terjadi? Kenapa ambil anak-anak saya? Kenapa bisnis saya hancur? Kenapa saya sakit seperti gini? Kenapa saya penyakitan? Bukankah saya hidup benar? Bukankah saya hidup jujur di hadapanmu? Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita menghadapi musibah badai. Dalam bisnis kita. Kita mulai tanya Tuhan seperti tadi. Tuhan tidur, Tuhan diam 1000 bahasa. Ayub 33 ayat 19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Dan berkorban terus menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Tuhan diam, Tuhan tidak berbicara, Tuhan diam 1000 bahasa. Tapi tadi kita baca Ayub 33 ayat 9. Elihu mau mengatakan kepada Ayub, Tuhan itu tidak menegur kamu dengan mulutnya. Tuhan tidak berbicara kepada kamu dengan mulutnya. Tetapi dengan penderitaan engkau ditegur di atas tempat tidurmu. Jadi kalau Anda dalam pembaringan, sakit yang tidak sembuh-sembuh, Anda harus tanya, Anda harus tahu Tuhan lagi berbicara buat Anda. Untuk merubah sikap Anda, cara hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan berbicara di atas pembaringan. Di atas kesakitan kita, Tuhan Allah berbicara buat kita. Supaya kita merubah hidup kita. Supaya kita memperbaiki kelakuan kita. Ada yang perlu diperbaiki. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang Elihu bilang untuk Ayub. Betul, kamu kehilangan anak, kamu punya bisnis hancur, kamu penyakit kulit, kamu menderita Ayub. Tapi kamu tahu di atas tempat tidur kesakitan inilah Tuhan lagi berbicara dengan Anda. Banyak orang sudah mengalami penderitaan tapi tidak pernah mau sadari bahwa Tuhan lagi berbicara dengan dia melalui penderitaan itu. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, mari kita duduk tenang. Kita renungkan hidup kita.
Sampai sejauh mana saya di hadapan Tuhan. Koreksi hidup kita, evaluasi hidup kita. Jangan anggap penyakit itu biasa. Kalau sudah lama, kita harus bereskan. Kita harus duduk tenang dan perbaiki hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kesulitan, badai yang kita hadapi, mungkin itu cara Tuhan berbicara, berkomunikasi dengan kita. Jadi ketika Tuhan kelihatan diam, bukan berarti dia tidak peduli. Kalau doa Bapak Ibu belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Amin. Kalau doa Bapak Ibu belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan nasibmu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan masa depanmu. Tuhan tidak peduli dengan anakmu. Tuhan tidak peduli dengan suamimu, istrimu, rumah tanggamu, bisnismu. Kalau doa belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itu mengapa murid-murid bilang Yesus, mengapa engkau tidak peduli? Karena yang tadi satu, terlalu fokus pada masalah. Kita belajar, jangan fokus pada masalah. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Allah yang kita sembah. Dengan fokus kepada Allah yang kita sembah, kita akan merasa damai, tenang, sukacita, bahagia. Sekalipun badai bertubi-tubi datang, kita akan tetap tenang. Orang hina kita, orang permalukan kita, orang bicara buruk tentang kita tetap tenang. Karena kita tidak melihat kata-kata, kita tidak mendengar kata-kata orang yang menghina kita. Kita tidak menyimpan di hati, simpan dalam pikiran. Amin. Ketika teman-teman di kantor hina Anda karena mungkin Anda punya posisi, kita tidak akan melihat itu, tidak akan mendengarnya, tidak menyimpan di hati. Karena kita fokus dengan Tuhan. Karena Tuhan menghibur Anda. Jadi tidak perlu di situ. Boleh bicara sampai mulut capek. Aku tidak akan meladeni Anda karena aku sudah terhibur dengan Tuhan. Kemarin itu ya, kalau kita sudah dapatkan Tuhan, dapat semuanya. Pastor ini khotbah. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan fokus untuk badai itu, masalah itu. Jangan fokus kepada kata-kata orang yang menyakitimu, mempermalukanmu, menghinamu, merendahkanmu. Semakin Anda fokus di situ, Anda akan drop turun. Amin. Fokuslah sama Tuhan. Bukankah Dia Bapa yang baik? Dia tahu Anda dihina. Dia tahu Anda dipermalukan. Dia tahu semuanya. Apakah Dia membiarkan Anda? Tidak. Tuhan ada untuk jadi pembela buat Anda. Tidak perlu kita bela diri. Tuhan yang bela kita. Tuhan yang benarkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kedua tadi, iya. Jangan fokus, dan yang kedua, jangan merasa bahwa Yesus tidak peduli. Yesus peduli dengan Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus peduli, Yesus bilang ini kasih tahu itu. Angin ribut diredakan. Yesus mengasihi kita. Yesus sayang kita. Mulai hari ini jangan merasa bahwa Yesus tidak peduli. Yesus tidak kunjungi saya. Yesus tidak dengar doa-doa saya. Tidak buka jalan buat saya. Tidak menyelesaikan persoalan saya. Tidak menyelesaikan kebutuhan saya. Tidak menyembuhkan saya. Saya mau bilang jangan fokus di situ. Fokus dengan Tuhan. Kelihatannya diam. Tidak ada jawaban. Tapi tahu Yesus ada buat Anda. Yesus menyertai Anda. Yesus mengasihi Anda. Bapak Ibu Saudara kita belajar dari Raja Wali. Raja Wali itu tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul jauh sebelum badai itu datang. Dan sebelum badai itu datang, Raja Wali akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ketinggian tertentu. Jadi ketika badai datang, Raja Wali mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia. Jadi ketika badai datang untuk hantam dia, justru badai itu mengangkat dia ke atas, melayang tinggi sehingga Raja Wali terbang di atas dan melampaui badai itu. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai yang dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi dan membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Berarti kita butuh badai. Tapi sebelum badai datang, Tuhan bicara buat kita terus menerus. Jadi jangan lewatkan ibadah homsel, ibadah youth, ibadah raya. Karena di sini Anda dipersiapkan. Sebelum badai datang, Anda sudah disiapkan.
Sebelum badai datang, Raja Wali sudah siapkan diri, terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Jadi waktu badai datang, badai berpikir dia mau hancurkan Raja Wali. Ternyata dia dorong Raja Wali naik ke atas. Wow, Bapak Ibu bisa mengerti yang saya bilang? Kadang kita berpikir badai tidak baik. Tidak, badai itu baik. Tuhan rubah yang tidak baik itu untuk kebaikan kita. Jadi sebelum Bapak Ibu menghadapi badai, Tuhan sudah persiapkan Bapak Ibu untuk menghadapinya. Latih Bapak Ibu punya otot-otot. Makanya setiap pagi bangun baca firman, berdoa, menyembah Tuhan. Itu Anda latih diri Anda untuk hadapi badai. Jadi percayalah ketika berada di tengah badai hidup, kita pasti melewati badai itu. Dan badai itu akan mendorong Anda naik lebih tinggi lagi. Amin. Saudara masih ingat Yusuf? Hidup di tengah keluarga. Saudara-saudara benci dia. Yang suka dia karena dia hidup dalam kebenaran. Betul? Iri hati dia. Sakit hati dia. Waktu bawa makan untuk mereka, dibuanglah Yusuf dalam perigi. Perigi yang tidak berair dan perigi yang sangat dalam. Apakah mereka hancurkan dia? Tidak. Dia berjalan dalam tujuan Tuhan. Orang yang berjalan dalam tujuan Tuhan tidak akan dihancurkan siapapun. Walaupun orang berusaha hancurkan, orang itu hancur, bukan kita. Saudara lihat dijual, kemudian dijual di Mesir. Jadi budak di sana. Akhirnya jadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak melewati badai dalam keluarganya, dia tidak mungkin sampai di Mesir untuk jadi Perdana Menteri, saudara. Tuhan kasih dia mimpi 2 kali. Yang tidak akan jadi pemimpin. Tapi kalau dia tinggal saja di kanan, dia tidak mungkin jadi pemimpin, saudara. Jadi teman-temannya merasa bahwa, aduh ini kesempatan, katong kasih hancur saya di perigi. Dan yang kedua, katong jual ose, supaya bapak saya tahu saya, dan katong anggap saya sudah mati. Tapi mereka lupa perbuatan itu mendorong Yusuf untuk pergi ke Mesir dan menjadi Perdana Menteri. Bapak malah pernah khotbah toh, saudara-saudaranya menendang dia. Tendang dia supaya mimpinya tergenapi. Jadi kadang-kadang kau rasa kau ditendang dari kantor ini. Tidak masalah, saudara. Karena kan promosi baru tunggu kita. Kita merasa kita disepak dari tempat pekerjaan kita. Kita merasa seperti kita dihancurkan di tempat itu. Tidak, saudara. Kalau Anda berjalan dengan mimpi Tuhan, dengan tujuan-tujuan Tuhan, orang itu hancur, bukan Anda. Amin. Jadi kita lihat Yusuf, saudara, itu contoh. Badai tidak menghancurkan Yusuf, tapi badai membuat Yusuf terbang tinggi, naik, saudara. Badai di bawah, Yusuf di atas. Dipromosikan Tuhan. Badai tidak bisa halangi dia untuk dapatkan promosi dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara. Jadi sekali saya mau bilang, badai itu baik. Tetap bertahan. Karena Anda akan melihat tidak lama lagi. Tuhan kasih Anda di atas. Anda telah berjerih lelah, telah berkorban, bermahal di tempat Anda bekerja. Dan itulah sebabnya Tuhan Allah akan angkat Anda. Saya percaya bahwa minggu yang akan kita masuki, ada beberapa orang akan dipromosikan di kantor, di tempat Anda bekerja. Karena Anda sudah melewati badai. Mungkin minggu ini Anda mendapat masalah banyak, penghinaan. Anda merasa badai itu sungguh membuat Anda hampir menyerah. Tapi dengan hari ini Tuhan Allah bilang, tidak. Kamu terus maju. Kamu akan melihat promosi yang Tuhan berikan bagimu. Jadi minggu ini Anda akan dapatkan promosi dari Tuhan. Anak-anak muda, Anda akan dapatkan promosi. Bersabar, bertahan. Yang punya usaha bisnis bertahan. Karena Anda akan melihat Anda di atas, badai di bawah. Ayat 39, kita lihat ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, kata menghardik biasa digunakan untuk menyebut tindakan Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Beliau selalu mengatakan, Tuhan Yesus selalu mengatakan hardik. Jadi kalau roh jahat kata orang selalu digunakan kata ini. Angin badai dihardik artinya diusir.
Angin itu dihardik, angin itu diusir. Angin itu ditiadakan kuasanya. Angin itu ditundukkan. Angin tidak boleh bergerak. Itu juga kalau kita bilang kita hardik setan roh jahat, tidak boleh bergerak. Kau harus tunduk pada otoritas Tuhan. Kami usir engkau, roh jahat. Kami hardik engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perkataan Tuhan Yesus menunjukkan dua perintah. Untuk badai dan untuk danau. Diam untuk menghentikan badai, tenanglah untuk membuat danau tidak berombak. Jadi dalam sekejap perkataan Tuhan jadi kenyataan. Badai berhenti, danau tenang kembali, dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut?" Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa kamu takut? Yang terakhir Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu cemas? Karena kamu anggap aku cuma sebatas guru yang mengajar. Murid-murid serta Yesus tiap saat, saudara. Di mana Yesus ada tiap hari, murid-murid ada di situ. Mereka menyaksikan semua yang Yesus buat. Mujizat-mujizat supranatural. Timpang berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Mereka lihat semuanya. Yesus mengajar, menyembuhkan orang. Murid-murid lihat. Tapi waktu badai mereka takut. Karena mereka menganggap Yesus cuma sebatas guru. Cuma untuk mengajar saja. Yesus bilang, kamu tidak anggap aku sebagai Tuhan. Kamu cuma anggap aku sebatas guru yang mengajar di bait Allah. Kamu tidak anggap aku sebagai Tuhan. Aku ini Tuhan. Aku ini Mesias. Aku ini Juru Selamat. Amin. Aku berdaulat atas alam semesta. Aku sanggup melakukan apa saja. Karena aku ini Tuhan. Aku ini Allah. Aku berdaulat atas hidupmu. Tidak ada yang sukar bagiku. Aku berdaulat atas hidupmu. Aku menguasai hidupmu. Aku berotoritas atas hidupmu. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini jangan kita lihat Tuhan sebagai guru saja. Artinya cuma sekedar mengajar. Kita harus rubah cara pandang kita. Bahwa Tuhan itu Allah. Bahwa Tuhan itu Juru Selamat. Bahwa Tuhan itu Tuhan. Dan karena dia Tuhan, dia Allah. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia pasti tolong kita. Amin Bapak Ibu. Berhenti daripada ketakutan. Berhenti saudara. Kita takut banyak hal. Tuhan tahu kamu. Tuhan mengerti kamu. Tuhan mau bilang murid-murid, jangan kamu lihat aku sebagai guru yang mengajar di bait Allah saja. Kamu lihat aku sebagai Tuhan di dalam laut danau yang mungkin sudah gelap gulita, air sudah masuk, ombak sudah masuk. Jangan kamu lihat aku sebagai guru. Aku ini Tuhan. Aku berdaulat atas hidupmu. Aku berdaulat atas tempat ini, atas danau ini. Aku berdaulat atas seluruh muka bumi, atas alam semesta. Aku sanggup untuk bilang diam, tenang. Semuanya terjadi. Itu yang Tuhan mau bilang juga untuk jemaat hidup Ambon. Jangan takut. Jangan panik hadapi badai. Aku berdaulat atas hidupmu. Aku berkuasa atas hidupmu. Aku pasti menolong kamu. Di mana ada bapa yang tidak mengasihi anaknya. Seorang bapa sayang anaknya. Sekalipun anak itu rusak, hancur. Bapa itu tetap sayang anaknya. Tuhan itu Tuhan yang baik bagi kita. Dia ada untuk kita. Bagaimana hidupmu, hancur hidupmu. Tapi dia ada untuk saudara. Dia berdaulat atas hidup. Dan Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Kamu lihat tuh. Tiap hari kamu lihat aku buat apa? Kenapa kamu tidak percaya aku? Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Bukankah kalian punya iman? Kalau kalian punya iman, mengapa takut? Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya Tuhan. Tuhan mau kita beriman sama Tuhan. Dan Tuhan akan siap menolong kita. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan tidak diam saudara. Tuhan melihat kita yang berhadapan dengan badai topan yang hampir merenggut nyawa kita. Tuhan tahu saudara.
Jadi sekali lagi ingat, Tuhan berdaulat atas hidupmu. Tuhan tahu segala sesuatu yang sementara kau hadapi. Tuhan tahu di badai itu kamu takut. Tuhan tahu di badai itu kamu panik. Tapi Tuhan bilang, aku ada. Aku berdaulat atas hidupmu, atas badai itu. Di dalam badai itu aku ada bersama kalian. Dan Tuhan mau bilang buat mereka, aku izinkan kalian melihat badai topan itu. Melihat ombak yang besar. Supaya aku dapat memanifestasikan diriku secara dramatis. Siapa aku sebenarnya? Bukan cuma guru, tapi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dengan menenangkan angin topan dan ombak besar dan dahsyat, aku menunjukkan kepada kamu, aku memegang kendali atas alam semesta. Jadi kita berbahagia memiliki Tuhan yang memegang kendali hidup kita, yang memegang kendali alam semesta. Apapun terjadi, Tuhan Allah pasti tolong kita. Tuhan Allah pasti bela kita. Tuhan Allah pasti buka jalan buat kita. Apapun terjadi, saudara, tangan Tuhan tetap terulur untuk kita. Kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Seperti murid-murid Tuhan menolong mereka dari badai. Tuhan yang sama untuk Bapak Ibu. Itu bilang, aku bukan saja guru yang mengajar, tapi aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah yang berdaulat atas hidupmu, atas alam semesta. Seharusnya kalian tidak perlu takut. Seharusnya kalian percaya kepadaku. Seharusnya kalian tidak perlu takut. Seharusnya kalian percaya aku. Kalau aku berbicara terjadi. Jangan percaya apa kata orang. Saya bilang buat Bapak Ibu jemaat Pak Ambon, jangan percaya orang berkata-kata. Kadang menyesatkan kita. Kita harus mendengar Tuhan berbicara. Kita harus mendengar firman Tuhan. Itu yang menenangkan jiwa kita. Itu yang menumbuhkan iman kita. Kalau kita dengar orang berbicara, itu menghancurkan iman kita. Apalagi orang-orang negatif, itu hancurkan iman kita. Kita harus berbicara, kita harus mendengar Tuhan berbicara. Karena kalau Tuhan berbicara, kita punya iman semakin bertumbuh. Kita semakin kuat. Hadapi badai apapun, kita tetap percaya. Seharusnya kalian tidak perlu takut. Karena kalian bersama aku. Seharusnya kalian percaya kepada aku. Bahwa aku sanggup buat apa saja di alam semesta. Aku sanggup untuk menenangkan ini. Lihat, kita diam tenang, semuanya terjadi. Bapak Ibu diberkati. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 29. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas, saya percaya tuh kalau kita sudah bangkit. Sekarang saya beta berdiri, saya percaya. Tapi aku mau katakan kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang belum melihat bahwa badai rumah tangga sudah selesai. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa sudah selesai, maka itu terjadi. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang punya badai dan tetap percaya bahwa itu sudah selesai, maka itu akan terjadi. Berbahagialah engkau anak-anak muda mungkin belum pekerjaan, tapi engkau akan bahagia dan engkau akan percaya Tuhan sudah kasih Anda pekerjaan. Berbahagialah engkau anak-anak muda, berbahagialah engkau keluarga-keluarga. Walaupun engkau belum melihat tangan Tuhan terulur menolong engkau, menolong anak-anakmu, menolong istrimu, suamimu atau rumah tanggamu. Tapi engkau percaya Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan menguatkan saya, Tuhan akan menyelesaikan semua itu bagi saya. Dan saya mau katakan, engkau berbahagia. Dan semua yang percaya kata